Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bareng saya Nafa di sini ya. Apa kabar ya teman-teman? Semoga kamu semua dalam keadaan yang terbaik kali ini. Dan kali ini saya sebagai seorang teman kamu ingin berbicara dengan kamu atau berdiskusi dengan kamu mengenai suatu rahasia lagi nih. Betul, suatu rahasia lagi bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan uang secara online tanpa harus ribet ataupun pusing ya. Jadi cara-cara yang saya bagikan di nafayamtutorial.com ini adalah cara-cara yang memang sudah saya uji sendiri. Jadi kamu tidak perlu khawatir kalau misalnya cara ini mungkin takut gagal gitu ya. Cara ini yang akan saya bagikan kepada kamu sekarang ini adalah cara yang sudah terbukti dengan amat sangat untuk berhasil. Jadi buat kamu yang sedang mencari tips bisnis online, bagaimana caranya bisnis online pasti sukses, ini adalah video yang tepat buat kamu, oke? Oke Mas Nafa, apa sih yang akan kita bahas kali ini? Kita hari ini akan membahas sebuah pembicaraan yang paling sering juga ditanyakan oleh teman-teman saya di nafayamtutorial.com. Pertanyaannya sangat sederhana, tetapi sangat menusuk. Betul, sangat menusuk sekali teman-teman. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih Mas Nafa caranya nih kalau kita bisnis online, tapi pastinya untung gitu? Atau mungkin gimana sih caranya kita bisnis online, tapi paling nggak rugi-rugi banget gitu loh Mas Nafa? Ada nggak caranya? Jawabannya ada. Ya, caranya adalah seperti ini. Kamu tolong perhatikan apa yang saya berikan di video ini ya, karena di video ini adalah salah satu rahasia emas yang akan saya bagikan kepada kamu. Ada salah satu hal yang disebut dengan tip bisnis online pasti untung. Ya, tip bisnis online pasti untung ini bukan sekedar isapan jempol, tapi satu hal yang bisa kamu lakukan seandainya kamu mau memperhatikan apa yang akan saya berikan kepada kamu. Bisnis online itu pasti untung teman-teman, asal kamu bisa memperhatikan dua hal. Betul. Hanya dua hal, tolong simak baik-baik. Bisnis online yang menguntungkan itu adalah bisnis online yang terdiri dari dua hal yang kualitasnya bagus. Bisnis online itu sebenarnya intinya teman-teman adalah seperti ini. Yang pertama adalah kamu harus memiliki konten, ditambah kamu memiliki pengunjung, maka kamu akan mendapatkan sebuah penjualan atau yang bisa disebut dengan penghasilan. Ya kan? Nah, cuman masalahnya adalah teman-teman, tidak semua penjualan ataupun penghasilan yang kamu dapatkan itu untung, betul nggak? Kalau seandainya penjualan kamu itu minus, apakah kamu disebut untung? Tidak, kamu disebut mengalami rugi. Sebaliknya, kalau penjualan kamu itu nilainya surplus atau plus, kamu akan disebut sebagai orang yang untung, betul? Jadi kalau ada orang yang bilang, oh yang penting ada penjualan, itu salah. Penjualan yang minus akan terjadilah kerugian. Nah sekarang izinkan saya untuk mengajarkan kepada kamu teman-teman bagaimana caranya kamu bisa mengalami sebuah penjualan surplus yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan buat kamu yang pastinya dalam jangka panjang ya. Tolong perhatikan baik-baik. Seperti yang saya bilang bahwa bisnis online itu hanya terdiri dari dua, konten plus pengunjung sama dengan penjualan atau penghasilan. Ini yang paling penting ya. Cuman kali ini saya akan membeberkan beberapa rahasia bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan keuntungan. Yang pertama, konten. Kalau kita bicara soal konten teman-teman, konten itu harus memiliki banyak syarat atau beberapa syarat seandainya memang kamu ingin mendatangkan sebuah profit dalam jangka panjang. Kalau kamu adalah penonton video saya berkali-kali di nafayamtutorial.com ya, kamu pastinya udah mengetahui bahwa yang namanya Nafa nih berkali-kali ya ngomongnya tuh kalau nggak soal kualitas ya kualitas ya kan. Bagi Nafa itu kayaknya kalau saya nanya sesuatu jawabannya kualitas mulu. Tapi emang itu bener. Konten yang paling bagus yang bisa mendatangkan profit dalam jangka panjang adalah konten yang berkualitas. Nah, tapi saya akan memberikan rahasia nih. Konten yang berkualitas itu Mas Nafa, itu asalnya dari mana sih? Perhatikan baik-baik ya. Konten yang berkualitas itu asalnya adalah dari cara kita memandang. Nah loh, belum ada kan yang ngajarin kayak gini? Betul, kebanyakan orang bingung. Mereka bingung, gimana sih caranya Mas Nafa, caranya supaya gue nih bisa menghasilkan konten yang berkualitas. Gue bingung banget. Caranya sangat sederhana. Apabila kamu ingin mendatangkan sebuah konten yang berkualitas, kamu perbaiki cara kamu memandang produk. Betul. Cara kamu memandang produk akan menentukan kualitas produk kamu sendiri. Nah, maksudnya tuh gimana Mas Nafa? Saya bingung banget. Oke, gini deh ya.
Sekarang gini, kamu pergi ke navaimtutorial.com, kita lihat kualitas dari navaimtutorial.com ya. Saya membuat navaimtutorial.com ini sebagai salah satu contohnya adalah saya tidak menjadikan mata saya sebagai seorang pebisnis online sebagai acuan. Saya membuat navaimtutorial.com ini mengupayakan diri saya seolah-olah saya adalah seorang pengunjung. Kemudian saya bertanya terhadap diri saya, kalau seandainya saya sebagai seorang pengunjung, kira-kira apakah Navaim Tutorial ini mempermudah atau mempersulit? Kalau saya melihat Navaim Tutorial sebagai seorang pengunjung, kira-kira Navaim Tutorial ini bikin pusing apa bikin seger? Itu dia. Kebanyakan nih, ya. Kebanyakan orang di luar sana, ketika mereka menjual produk, mereka memposisikan dirinya sebagai seorang penjual, ya. Kalau kamu memposisikan diri sebagai seorang penjual, yang terjadi adalah penjualan kamu akan gagal. Kenapa? Karena kalau yang namanya seorang penjual, pengennya apa sih? Penjual itu pengennya apa? Untung, betul nggak? Kalau penjual itu pengennya untung, uang, duit, ya kan? Kaya, itu yang diinginkan oleh penjual. Sementara, kalau yang diinginkan pembeli itu apa satu-satunya teman-teman? Yang diinginkan oleh pembeli itu adalah kepuasan, titik. Nah sekarang kalau kamu memposisikan mata kamu ketika memiliki sebuah produk sebagai penjual, kamu tidak akan bisa memberikan kepuasan kepada pembeli. Kenapa? Karena yang kamu incar adalah untung, uang, duit, dan kaya. Ya. Sementara kalau kamu ingin memberikan kepuasan bagi seorang pembeli, kamu harus mengetahui bahwa yang bisa memberikan kepuasan bagi seorang pembeli adalah kualitas. Ya. Mungkin kamu sampai detik ini masih bingung. Gampang deh caranya gini. Ya. Kalau kamu sekarang memiliki produk, baik itu produk di dunia online maupun produk di dunia non-online, sekarang saya minta, tolong perhatikan produk yang kamu punya. Betul, perhatikan produk yang kamu punya, dan sekarang posisikan diri kamu sebagai seorang calon pembeli atau calon customer. Ketika kamu memposisikan diri kamu sebagai calon pembeli dan calon customer, kamu tanyakan terhadap diri kamu sendiri lagi. Kira-kira, apakah produk yang ada di depan mata gua nih mempermudah atau mempersulit? Yang kedua, kira-kira produk yang ada di depan mata gua nih kira-kira berkualitas atau kualitas tempe? Ya, kira-kira lagi produk yang ada di depan mata gua nih kira-kira ada harganya nggak sih? Atau jangan-jangan dijual gratisan juga amit-amit? Nah, posisikan diri kamu sebagai calon pembeli, maka kamu akan menemukan jawaban-jawaban yang selama ini tidak pernah kamu dapatkan. Gampang sekali, bukan? Jadi untuk membuat sebuah produk, kamu nggak perlu pakai mitos-mitos, main kemenyan lah, main dukun. Nggak perlu teman-teman ya. Posisikan diri kamu hanya sebagai calon pembeli, maka kamu akan melihat beberapa hal yang tidak bisa kamu lihat ketika kamu memandang produk kamu dari kacamata sebagai penjual. Jelas? Itu yang pertama adalah dari segi konten. Yang kedua yang akan saya bahas di sini adalah dari segi pengunjung. Nah ini dia. Konten udah berkualitas, kalau nggak ada pengunjungnya sama juga bohong. Betul nggak teman-teman ya? Nah sekarang bagaimana caranya teman-teman supaya kita bisa mendatangkan pengunjung nih? Pengunjung yang benar-benar bisa mendatangkan profit. Syaratnya cuma satu. Pengunjung yang mendatangkan profit adalah pengunjung yang tepat. Sekali lagi. Pengunjung yang mendatangkan profit adalah pengunjung yang tepat. Nah pengunjung yang tepat itu apa Thomas Nafa? Pengunjung yang tepat itu adalah pengunjung ya yang betul-betul dia memiliki minat seperti apa yang ada di website kamu. Contohnya gini ya. Anggap saja ceritanya kamu lagi-lagi menjual batik. Kamu nih menjual batik nih. Tujuan kamu apa menjual batik? Supaya ada yang beli baju batik, betul nggak? Nah, kalau seandainya kamu tujuannya adalah supaya ada orang mampir ke website kamu untuk beli baju batik. Kalau seandainya orang yang masuk ke website kamu itu sebenarnya adalah orang yang memang hanya untuk sekedar mencari info soal batik, kira-kira dia bakal beli baju batik gak? Ya, kamu punya sebuah website nih, ya. Tujuan kamu punya website tentang batik adalah untuk supaya orang itu membeli baju batik. Ya, tiba-tiba ada orang masuk ke dalam website kamu, sebenarnya tujuannya bukan pengen beli, mereka pengen cuman mencari info soal batik. Kira-kira dia melakukan pembelian nggak? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Nah, walaupun dua hal ini sama-sama soal batik, yang satu beli baju batik, yang satu info soal batik, tapi kalau memang tidak spesifik, tidak jelas, tidak benar-benar relevan, maka tidak akan terjadi penjualan.
Mulai pusing kan? Bagus. Kalau kamu mulai pusing berarti kamu mulai ada kemajuan ya. Gini, kita kasih contoh lagi ya. Kamu punya produk batik nih, ya kan? Ceritanya. Nah, tujuan kamu itu apa sih? Supaya kamu mendapatkan penjualan, ya kan? Penjualan alias ada orang yang beli baju batik deh, gitu ya. Nah, kalau kamu misalnya tujuannya adalah penjualan supaya ada orang yang beli baju batik, otomatis kamu harus mencari sebuah kata kunci. Nah, ini dia. Harus mencari sebuah kata kunci yang ada hubungannya dengan pembelian. Itu rahasianya. Kata kunci itu emas, teman-teman. Ya. Jadi, kan saya udah bilang berkali-kali di video saya bahwa perhatikan kata kunci. Perhatikan kata kunci. Kalau kata kunci kamu hanya memberikan info soal batik, misalnya batik modern saat ini, sejarah batik Indonesia, orang itu yang datang ke website kamu hanya mencari info soal batik. Ngerti? Kalau kamu misalnya tujuannya untuk menjual batik, kemudian kamu memiliki kata kunci yang berhubungan dengan penjualan, kamu akan mendapatkan penjualan. Contoh kata kunci yang berhubungan dengan penjualan adalah gini. Misalnya ya, tentang baju batik. Baju batik murah. Ini kata kunci penjualan. Baju batik Indonesia murah. Lihat, dengan kata kunci baju batik murah, baju batik Indonesia murah, beda nggak dengan misalnya kata kunci yang salah nih ya. Kata kunci salah nih, kata kunci yang salah. Misalnya kata kunci, misalnya sejarah batik Indonesia. Coba, sekarang kamu pikir teman-teman, kata kunci baju batik murah dengan kata kunci sejarah batik Indonesia, mereka sama-sama soal batik bukan? Tapi kok hasilnya bakal beda? Kenapa? Karena orang yang mengetikkan sejarah batik Indonesia, mereka adalah orang-orang yang hanya ingin mencari info soal batik, bukan ingin membeli baju batik. Jelas ya? Sementara orang yang melakukan pencarian baju batik murah, baju batik Indonesia murah, mereka adalah orang yang pastinya ingin membeli baju batik. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kamu ingin mengundang pengunjung, perhatikan kata kunci kamu menjadi kata kunci pembelian. Anggap diri kamu sebagai seseorang yang ingin membeli produk. Kira-kira dia bakal mengetikkan kata kunci apa sih? Gampang banget kan teman-teman? Itu aja teman-teman. Sebenarnya rahasia yang bisa saya bagikan kali ini, kalau kamu memperhatikan ini semua dengan detail, dengan jelas, saya berani yakin kamu pasti bisa mendapatkan penjualan atau penghasilan yang bukan hanya dijual, tapi bisa menghasilkan pengunjung yang tepat, konten yang berkualitas, yang pada akhirnya kamu akan menghasilkan untung besar dalam dunia online. Ya, jadi buat kamu yang sekarang sudah memperhatikan video saya sampai detik ini, tolong praktekkan dan lihat hasilnya. Saya Nafa IM Tutorial, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Keep spirit and goodbye.